dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Cirebon bersama pemirsa kembali hadir untuk Anda. Program ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Saat ini pemirsa saya ingin berbincang bersama dengan Diskominfo Kabupaten Cirebon, ada Pak Sekdis dan juga timnya pemirsa di kediaman ataupun di rumah dinas Ibu Wakil Bupati Cirebon. Pemirsa, apa ya kira-kira pembahasan yang akan kita informasikan kepada Anda di episode kali ini? Kita ketemu sama Pak Sekdisnya. Halo, Pak Sekdis. Aduh, ada Selamat Bapak. Pagi Ibu. Apa kabar? Ya, alhamdulillah Ibu? sehat. Ngumpul sama teman-teman dari Diskominfo Kabupaten Cirebon. Ini juga Novi pengen tanya nih, hari ini kita ketemu. Apa sih fokus pembahasan yang akan diinformasikan kepada warga Kabupaten Cirebon? Oke, hari ini kita mengambil tema tentang penanganan stunting di Kabupaten Cirebon. Oke, sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa penanganan stunting itu tidak hanya di Kementerian Kesehatan. Kementerian-kementerian lain juga harus ikut andil dalam penanganan stunting. Di Kabupaten Cirebon tentunya dinas-dinas terkait untuk bisa menyelesaikan penanganan stunting ya. Oke, yang pertama, yang kedua adalah penanganan kondisi stunting di Kabupaten Cirebon. Rupanya cukup agak lumayan tinggi. Oke. Jadi dengan integrasi antara perangkat daerah yang ada di Kabupaten Cirebon, kita 2023 optimis bahwa penanganan stunting akan menurun angkanya. Luar biasa. Ini berarti perlu adanya kolaborasi, Pak Sekdis ya? Selain dari perangkat daerah, kita juga akan kolaborasi dengan teman-teman pihak swasta ya, Mbak. Pihak swasta dan akademisi. Akademisi dan pihak swasta tentunya berperan penting untuk penanganan stunting, sehingga sukses stunting 2023. Oke, punya peran andil juga begitu ya Pak Sekdisnya. Betul. Oke, ini sesuai dengan visi misi ataupun tupoksi ya dari Diskominfo. Ini yang punya program ataupun punya program untuk memiliki satu data. Betul. Oke, seperti apa itu? Jadi rencananya bahwa kita salah satu satu data di Kabupaten Cirebon ini adalah stunting, penanganan stunting. Dan Kabupaten Cirebon kita sedang menggagas satu data di Kabupaten Cirebon. Tentunya satu data ini menjadi menjadi pokok utama bagaimana cara mengambil kemudian semua data yang ada di Kabupaten Cirebon menjadi satu data, kemudian data itu akan diambil dari khususnya kalau penanganan stunting untuk stunting itu loh. Nah, tadi teman-teman perencana yang akan menggunakan. Kalau penanganan yang lain ya perangkat daerah yang lain akan. Datanya jadi terintegrasi itu Pak Sekdis ya? Datanya terintegrasi di masing-masing perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah. Kami akan mengambil dari beberapa perangkat daerah atau semua perangkat daerah, kemudian datanya di Kominfo yang kewenangan adalah wali data di Kabupaten Cirebon. Oke. Hari ini kita juga akan berikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada warga Kabupaten Cirebon. Terus kita juga akan bertemu dengan Ibu Wakil Bupati Cirebon, begitu Pak Sekdis ya Bapak? Ya. Oke, nanti kita akan ke dalam. Siap. Oke, kita juga akan keliling juga seperti apa sih pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan ya Pak ya? Di Posyandu dan juga puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke, kita akan masuk ke dalam pemirsa. Oke Ibu, selamat pagi. Sehat Ibu, sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Ini teman-teman dari Kominfo Ibu. Iya. Kebetulan saya di Kominfo ada program kegiatan yaitu Cirebon Bersama Ibu. Dan kali ini Cirebon Bersama mengangkat tema yaitu penanganan stunting di Kabupaten Cirebon. Pas kebetulan berarti ya, Betul, Pak Fajar ya. Kebetulan juga kan saya sebagai ketua TPPS, percepatan penurunan stunting. Jadi pas sekali nih kalau Pak Fajar kedatangan hari ini ke rumah dinas wakil bupati, dan kebetulan juga nanti kita akan tinjau langsung ke lapangan Posyandu ya Bu ya. Gitu. Oke, tapi sejauh ini bagaimana sih Bu kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Ibu untuk penanganan stunting Kabupaten Cirebon?
Terima kasih Mbak. Sesungguhnya penanganan stunting ini memang sudah kita lakukan, semuanya gotong royong Mbak, gitu. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, karena kita mempunyai tim TPPS Kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, gitu loh. Jadi sesungguhnya kalau timnya sih sudah bagus, dan alhamdulillah kita juga penurunannya pada saat tahun 2021 kemudian sampai tahun 2022 ini sangat signifikan sekali. Kita sudah di 18,06%, Mbak. Jadi angkanya menurun bagus itu ya, Bu ya? Menurunnya banyak sekali, yang tadinya 15.000 sekian, sekarang di 22 14.000 sekian. Ya, artinya dalam 1 tahun tuh kurang lebih ada 1% lah, kurang lebih 1%. Harapannya memang capaiannya itu 3% ya Pak ya, dan Pak Joko menyampaikan bahwa tahun 2024 ini angka stunting nasional itu harus 14%. 14%. Nah, tahun ini berarti tahun yang memang kita harus bekerja keras dalam rangka ini, karena program nasional. Jadi konvergensi antara pemerintah provinsi Jawa Barat, begitupun sampai tingkatan kabupaten kota, kita harus sama-sama bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah stunting. Jadi masih terus mendapatkan perhatian ya, Bu? Iya, benar. Karena tahun 2045 ini Indonesia emas ya, jadi sudah zero stunting, harapannya begitu. Optimis ya, Bu? Optimis Bu. Harus bisa nih ya, Bu ya, dengan berbagai upaya yang dilakukan ya, Bu. Karena itu tadi disampaikan harus bisa berkolaborasi dengan pihak lainnya. Betul. Ya. Jadi kita gandeng beberapa pentahelik Mbak. Pentahelik ini diantaranya ada akademisi, kemudian ada bisnis swasta, ya, kemudian komunitinya, governmentnya, dan medianya. Nah, media ikut turut serta juga dalam menyelesaikan masalah stunting, Mbak. Jadi tidak hanya dinas kesehatan saja? Tidak hanya dinas kesehatan saja yang notabene-nya menangani masalah anak stunting, PPKB yang tidak hanya rawan anak stunting, ya, keluarga rawan anak stunting, tapi semuanya, Mbak, gitu loh. Karena ini bersifat multisektor. Multisektor. Jadi hulunya sesungguhnya ini ada di kemiskinan, gitu loh. Jadi memang berkaitan erat antara kemiskinan dengan stunting. Oke, prosesnya bertahap begitu pastinya. Ya. Tapi tetap optimis ya. Semangat harus dong. Oke, semangat juga nih kita ketemu sama Pak Agung ya. Halo Bapak, selamat bergabung nih Bapak. Oke, pas banget nih ya Ibu. Karena butuh kolaborasi, jadi harus juga kita tahu nih dari Pak Agung sendiri, Bapak ini yang sudah dilakukan nih progresnya. Seperti apa untuk penanganan stunting di Kabupaten Cirebon? Bagaimana nih Pak dari Bapak Litbangda? Ini terkait stunting ya. Ini kebetulan sekali nih. Pas ya Pak? Kami memang mau sengaja melaporkan Bu Ya. terkait penanggulangan stunting di Kabupaten Cirebon. Seperti yang kita tahu bahwa stunting itu memang jadi isu nasional Bu. Ini akan dampaknya luar biasa terhadap masa depan anak-anak kita ke depan. Bahkan pemerintah pusat itu saat ini memang secara nasional kita di tahun lalu itu angkanya 21%. Ya. Dan pusat punya target untuk menurunkan di tahun akhir RPJMN sampai 14%. 14%. Ya. Berarti tahun ini kita harus kerja keras. Betul. Soalnya masih 18%. 18 ya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya program penanggulangan stunting ini. Pemerintah Kabupaten Cirebon pun melakukan upaya maksimal Bu, yaitu dengan upaya-upaya yang terintegrasi dari mulai perbaikan gizi, kemudian pola asuh keluarga, kemudian dengan perbaikan sanitasi lingkungan pemukiman. Itu kita konvergen dengan teman-teman stakeholder lain semuanya, nggak cuma pemerintah, ada swasta, ada perguruan tinggi, komunitas masyarakat, dan semua yang terkait di dalamnya. Alhamdulillah dengan upaya yang serius, fokus, berlanjut gitu, di titik persoalan yang sama, ada kabar baik Bu, bahwa Kabupaten Cirebon itu bisa menurunkan angka stunting itu hingga
7,9%. Kalau kita komparasi dari tahun 2021 ke 2022, di tahun 2021 itu angkanya masih di 26,5%. Oh iya, 7% ya. Tadi saya salah ya, 1% ya, 7% ya benar. Sehingga di angka kita turunkan alhamdulillah di tahun 2022 yang lalu itu hingga sekarang angkanya 18,6%, Bu. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa 4% ya. Ya, bisa kita jaga terus dengan upaya konvergens dari semua sektor terutama. Oke, untuk menjaganya apa nih Bu yang harus dilakukan? Tahap awal seperti apa sih dari Ibu Abu sendiri, Bu? Tahap awalnya memang kita harus menginventarisir, Pak. Siapa dan di mana, gitu, BNPA. Ya. Jadi harus kita tahu anak ini di mana dan siapa. Kemudian kita dengan Bapelitbangda perencanaan dan penganggaran. Gitu. Yang tadi saya sampaikan, ini kita harus selesaikan dari hulu, ya. Dari hulu ini, kenapa sih anak ini stunting, ya gitu. Kalau saya memonitoring beberapa wilayah di kecamatan dan kita panggil semua KUU, terus kader PKK, ya kan, tim pendamping keluarga, ini sesungguhnya ada beberapa yang memang dari pola asuh. Dari pola asuh. Jadi pola asuh Di lingkungan keluarga gitu ya Bu ya? Benar. Jadi kalau pola asuh ini diantaranya ada yang memang notabene-nya keluarga tersebut kaya tapi anak terkena stunting. Secara ekonomi untuk membeli makanan yang bergizi sebenarnya mampu. Tapi kenapa ini anak stunting gitu kan ya Mbak ya. Yang kedua memang karena keluarga ini memang tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Sesungguhnya kalau kita melihat makanan bergizi itu tidak mesti harus yang mahal-mahal ya. Tidak mesti harus daging atau apapun lah yang mahal-mahal. Yang penting mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh si anak gitu loh ya. Kayak misalnya telur gitu, telur nggak mahal ya Mbak ya. Telur telur puyuh ya kita berikan kepada anak. Ada proteinnya gitu ya, Bu? Proteinnya. Kemudian ikan, kita nih menghasil ikan loh. Iya kan? Ada catatan bahwa di Gebang ya yang notabene-nya menghasilkan tapi di sana stunting juga tinggi gitu loh. Kita harus cari penyebabnya gitu loh. Kita inventarisasi penyebabnya, baru Bapelitbangda perencanaan penganggaran apa yang perlu disupport. Jangan sampai kita memberikan anggaran salah sasaran juga seperti itu. Iya kan tidak tepat gitu loh. Kok di situ disebabkan stuntingnya karena misalnya orang tuanya menganggur, kita support gitu loh Mbak. Kenapa orang tuanya menganggur misalnya? Dia tidak mempunyai ijazah SMA, hanya ijazahnya SD, ya kita support dengan kejar paketnya. Berarti dinas pendidikan yang support, gitu, ya kan? Jadi ada beberapa faktor ya, Bu? Iya, ada beberapa faktor. Makanya saya bilang hulunya ada di di pengangguran, ya kan kemiskinan, gitu. Dan kalau kita bicara stunting ini, kita tidak melulu hanya bicara kurang gizi saja. Gitu. Tapi dari catinnya nih di calon pengantinnya ini sudah kita support loh pemerintah daerah sesungguhnya Mbak. Jadi sesungguhnya dalam penanganan stunting ini pemerintah daerah di situ hadir Mbak. Dari mulai catin ini persiapan dari mulai anak SMP dan SMA ya. Kita berikan support tablet tambah darah. Persiapannya dari sana Mbak. Persiapannya dari anak-anak ya. Yang sekarang ini kan orang kalau bicara stunting ini anak kurang gizi. Padahal persiapannya di situ juga. Kalau mau bicara lagi, hulunya adalah di kemiskinan juga seperti itu. Ini juga yang dimiliki oleh program-program oleh dinas terkait ya Bu ya, punya program LC Meal ya Bu ya. Pak kita mau tahu anggarannya Pak, tapi ditahan dulu ya, karena kita juga pengen tahu nih soal pelayanan yang dilakukan dari puskesmas ataupun posyandu yang ada di Kabupaten Cirebon. Di Cirebon bersamanya pemirsa, untuk kali ini kita berfokus untuk penanganan stunting di Kabupaten Cirebon bersama Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kita akan ke tempat lainnya karena kita ingin melihat seperti apa pelayanan posyandu yang ada di Kabupaten Cirebon. Siap ya Bu kesana ya Bu ya? Siap. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.
Assalamualaikum Pak. Ketemu lagi Bapak, ketemu lagi Pak Camat, Pak Surya. Camat. Pak Kuwu gimana Pak Kuwu? Pak Kuwu masih sehat ya? Oke, kita sudah ada di Posyandu Sukamulya. Ini ya Bu Abup ya. Oke, di Desa Kepongpongan di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Ibu, kita ingin melihat seperti apa pelayanan ada di sini. Oke, ada juga Ibu ini di sini, Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon. Oke, mangga saya barangkali nanya-nanya Tidak biasa kader Posyandu ya. Nah, Ibu sudah ada berapa Bu yang daftar Bu? Nah, ini ya, sudah ada? Ada 30. Tiap bulan ada berapa? Tiap bulan 100. Tiap bulan 100 lebih ya. Bagus ya. Semuanya kontrol ya Bu ya. Nggak itu Dilihat di mana? Di sini daftar hadir. Oh, daftar hadirnya. Oh iya. Ini berapa bulan Bu? Oh, 5 bulan. Masih ASI ya? Enggak pakai itu SKS. Oh, kenapa? Ini enggak keluar. Oh, nggak keluar. Iya, Tapi iya, sehat iya. ya ini adanya? Sehat. Alhamdulillah. Oh, iya. Oke, makanya banyak nih ya minum asinya? Ya banyak. Tiap bulan timbang ya Bu ya? Tiap bulan ya dibawa ke Posyandu ya Bu ya. Emang itu? Enggak, kita masuk ya Bu? Emang itu? Kenapa ini adanya nangis? Ini malu ada Ibu Abup yang malu nangis. Yang kan nangis. Ini berapa bulan Bu? Hah? Sebulan. Sebulan. Masih ASI? Masih ASI ya. Maminya susah nggak? Enggak ya? Betul ya, sehat. Anak keberapa Ibu? Pertama ya? Panjangnya gimana Mbak? 11 bulan? Hah? 71. Berarti Bu Kapus kalau 11 bulan panjang 71 sudah cukup? Cukup ya beratnya? Beratnya berapa? Tadi berapa? 8 ya? 8 ya? Cukup ya, berarti sehat Bu anaknya ya? Tinggal dipertahankan ya Bu ya? Tiap bulan dibawa sini. Sayang. Ini Ibu berapa bulan? Hah? 6 bulan. Ini pemeriksaan apa nih? Imunisasi ya. 6 bulan imunisasinya apa nih? Apa? DPT? Apa? Lanjutan? Dokter Mel. Apa? DPT 2 ya? Lanjutan ya? Yang mau ditawarin saya kan tadi suntik. Jangan aneh-aneh. Oh udah ya? Oh, Mana balitanya yang disiapin? ASI ya Bu ya? Masih ASI ya? Kasih ASI ya? Iya, adanya lucu. Mau nggak digendong sama Ibu Abup nih? Ayo gendong, ayo sayang digendong. Ih, hebat. Siapa ya Bu? Amin. Doain Bu. Jadi anak soleha nih. Nanti kalau kita jadi wakil bupati. Amin. Dolar rezekinya ya Bu. Anak keberapa Bu ini? Anak ketiga? Udah ya? Mau nambah lagi? Udah. Udah ya Bu ya, yang penting anaknya sehat-sehat semua. Tapi nggak ada keluhan ya Mah? Ini adanya sehat ya? Jarak anak pertama, kedua berapa tahun? Jarak anak pertama 3 tahun. 3 tahun. Dari yang kedua, ketiga? Kedua, ketiga, 4 tahun setengah. 4 tahun setengah cukup lah ya. Cukup muda tapi ibunya. Stop ya Bu ya. Nah, ya. Oke. Mana mamanya? Mana mamanya? Mamanya mana? Bengong deh adeknya siapa ya? Nggak rewel, bagus. Nah. Mungkin bisa sambil dijelaskan nih ya Dokter Meli kalau pelayanan kesehatan yang ada di Posyandu di sini bagaimana nih Dok? Kita memang biasa kita ini di sini Posyandunya itu kan ada selain Posyandu untuk balita kita juga ada Posyandu lansia dan PTM ya untuk yang penyakit tidak menularnya. Alhamdulillah di sini sudah jalan ya Pak Bu, terima kasih.
Dan di Sukamulya ini memang sasaran posyandu balitanya lumayan banyak, selalu di atas 100. Dan alhamdulillah antusias Bu, balitanya semua antusias gitu ya, karena memang penggerakan dari kader juga luar biasa. Aktif di sini ya Bu ya, kader ini ya. Dan untuk PMT juga kita selalu disupport sama desa, alhamdulillah juga. Iya, stunting saya anggarkan tahun ini 30 juta, PMT untuk posyandu per bulan 400.000. Dan honor kader saya beri 700.000. Wow, luar biasa nih support dari pemerintah desanya nih ya. Itu. Dan yang paling utama besok studi banding dengan Pengandaran desa di sana, saya anggarkan 10 juta untuk. Ini konsen ya Pak pemerintah desa ya Pak ya. Alhamdulillah harus. Dari semua ya Bu ya, dari tingkat yang mungkin yang di bawah semua ya Bu. Semua. Ini kan berkat bimbingan Ibu Bupati, Ibu Haji Eni, Ibu Kampus, Pak Camat, Muspika semuanya. Ya memang anggaran bukan hanya fisik, tapi pemberdayaan, kesehatan, agama, semua kita share bersama-sama. Oke. Ibu gimana meresponnya Bu ini di sini luar biasa Pak Kuwi pemerintah desanya juga ya. Berarti membantu juga pemerintah daerah Kabupaten Cirebon Bu. Iya, semuanya ini pembangunan tertumpunya di desa ya. Jadi di desa ini menjadi tolak ukur. Ketika desa itu maju ya, segala isu-isu bisa diselesaikan. Ini kembali lagi kabupaten juga akan berdampak juga jadi lebih baik dan lebih sejahtera lagi gitu. Oke. Pak Kuwu sudah menganggarkan segitu besar nih untuk untuk posyandunya ya. Saya apresiasi dan terima kasih Pak Kuwu ya, karena memang menyelesaikan masalah stunting ini kita harus dibantu oleh desa semuanya. Dan banyak juga warga yang memanfaatkan ini untuk fasilitas yang ada di posyandu ini ya. Betul Mbak. Jadi keberadaannya benar-benar bermanfaat. Alhamdulillah. Ada kendala nggak ini Dok? Alhamdulillah sampai sejauh ini sih kita nggak ada ya, karena memang kita kerjasama dengan desa juga cukup baik gitu ya, alhamdulillah. Kolaborasi yang bagus ya. Bukan di tempat lainnya juga begitu ya Bu Amub ya? Iya sama ya. Oke. Gedungnya juga udah gedung sendiri. Sendiri. Ya, Semua posyandu ada 8 sendiri semua. Sudah saya bangunkan semua Bu. Mantap. Oke. Iya. Ibu bidannya di sini mana nih Ibu ya? Ibu, bagaimana Ibu untuk warga ini sih basic keluhannya seperti apa sih Ibu bidan? Gimana Ibu? Untuk yang datang ke sini memanfaatkan fasilitas posyandu di sini kebanyakan keluhan seperti apa nih? Atau bagaimana dengan pemberian makanan bergizinya yang ada di sini? Alhamdulillah untuk posyandu di sini masyarakatnya sangat antusias ya Ibu ya. Untuk pemberian makanan tambahannya pun dari desa juga kita dapatkan gitu ya. Untuk balita stunting juga kita dapat dari desa untuk tahun kemarin 25 juta dianggarkan. 27? 27 juta gitu ya. Tahun ini 30. Tahun ini 30 juta gitu. Terus selain penimbangan juga kita ada edukasi ya, jadi kita manfaatkan untuk edukasi dari puskesmas juga gitu. Jadi door to door atau bagaimana mengundang? Di sini, Oh, di sini juga. jadi kan memang balitanya kan hadir di sini, sekalian kita memberikan edukasi juga gitu dari puskesmas. Orang tua juga ini berarti harus punya Ada. ini ya, rasa kepedulian yang tinggi ya, kesehatan untuk Yang anaknya tadi Ibu saya Amub ya. sampaikan bahwa permasalahannya ada di pola asuh gitu. Iya kan, seperti itu. Jadi kalau pola asuh intervensinya harus mengedukasi gitu. Biar mereka juga paham terkait dengan pemberian makanan yang bergizi, ya kan, seperti itu. Sanitasinya, ya kemudian air bersihnya. Yang tadi saya bilang harus gotong royong. Oke, Gitu. mungkin dari Bu Eni di PPKBP 3 Kabupaten Cirebon bagaimana Ibu untuk bisa mensupport penanganan stunting di Kabupaten Cirebon? Ya, tentunya peran posyandu itu sangat penting karena di dalamnya juga ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia juga ada di sini ya, betul. Kampus ya. Ada. Ya, jadi selain dari kesehatan kita juga ada pos KB, ada UPTP 5A yang ikut juga dalam kegiatan posyandu. Jadi antar lintas sektor juga Pak Camat ya sudah jalan ya, bagus. Termasuk yang UPTP 5A ini yang dari kami. Di posyandu juga pos KB-nya ikut berperan. Oke, susah nggak Pak mengajak warga nih Pak biar hidup sehat nih Pak Camat? Ya, tinggal kita seninya aja. Gimana Pak? Ada trik khusus? Trik khususnya adalah pendekatan aja. Pendekatan. Silaturahmi gitu kan, kita rangkul seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya, tokoh pemuda gitu. Ya, insya Allah kalau niatnya kita ikhlas, ibadah insya Allah guyup rukun dan kompak gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya khususnya wilayah Talun ini
stuntingnya udah hilang lah dari bumi. Amin. Amin. Kabupaten Cirebon. Oke, komitmen bersama Pemerintah Desa dan Kecamatan juga pemerintah daerah ya Ibu semuanya. Oke, kita lihat lagi Ibu bagaimana pelayanan ada di sini. Ini untuk lansia juga ada ya di sini. Oke, untuk Kita pengobatan lansia di sini. Bu, ini apa? Rutin dilaksanakan tiap bersama bulan ya Bu ya? Posyandu. Di Posyandu ya Bu ya. Ibu ada apa? Keluhan apa Bu? Ada keluhan. Ada keluhan. Oh, capek dan inu ya. Iya. Ya. Biasa ada darah tinggi nggak Bu? Capek. Nah, darah tinggi. Oh, habis lebaran darah tinggi ya. banyak makan daging ya Bu. Iya ya. Makan daging terus ya Bu ya. Nah, sekarang udah harus dikurangi ya Bu ya. Harus dikurangi Bu, lebih banyak makan sayur ya Bu ya. Buah, susu Bu, suka nggak Bu? Susu? Iya, sekalian ditimbang. Sebenarnya harus ya Dok ya. Iya. Untuk usia gini. Iya, Tulang ya. Tulang. Gitu. Sebenarnya kita ada ini nggak Dok di Posyandu ini ada senam untuk lansia? Nggak? Ada, kita di desa ini sudah rutin kita laksanakan petugas lansianya. Tiap berapa ini? Kemarin baru sekali. Oh, baru sekali. Oh, Insya Allah untuk 2 bulan ke depan gantian giliran yang lain. Karena setiap desa juga kita adakan. Oh gitu ya. Kalau untuk di sini Bu ada berapa lansia? Ada 47 yang aktif di pos birunya. Yang hipertensi banyaknya 29. DBM-nya kemarin ada pemeriksaannya ada 6 orang untuk lansia. Tapi yang aktif ya. Ada edukasi juga nggak Bu? Ada ya. Aktif di sini ya Bu, luar biasa nih ya. Jadi ada apa dulu ya Bu? Suruh Iya, datang lagi. door to door. Bangga. Compare sama kadernya. Iya. Ada berapa banyak Bu di sini Bu? Ada 47 lansia. Yang aktif datang. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Dekat dengan Posyandu di sini ya Pak ya? Iya, dekat keluarga Bu. yang beresiko stunting ini Pak? Iya, betul, Bu. Oke, itu sudah diketahui sejak kapan tuh Pak? Sejak 1 bulan yang lalu, Bu. Itu dari pihak Bapak sendiri yang mensurvei atau bagaimana? Ada aduan? Karena saya itu kan TPK, jadi yang kunjungan ke sasaran ibu ini kebetulan berisikonya ibu hamil, Pak. Iya. Begitu. Iya. Peran TPK sih seperti apa Pak sejauh ini Pak? Pendampingan, Mbak, pendampingan, terus memfasilitasi keluhan. Misalkan belum punya BPJS, kita fasilitasi. Dibantu juga ya Bu dengan adanya tadi BPJS juga tuh Ibu ya. Luar biasa. Punya TPK banyak loh ini ya. Bu ada berapa TPK kita? Tim pendamping keluarga Kabupaten Cirebon kita ada 5.247. Cukup ya Bu ya? Untuk wilayah Kabupaten Cirebon? Ya, ini udah ya dari 424 desa ya, itu ada 5.247 tim pendamping keluarga. Oke, dan sejauh ini aktif ya Pak ya? Aktif Bu kita kegiatan TPK. Apakah ada kendala Pak yang ketemu di lapangan Pak? Ada Bu. Seperti apa? Ya seperti gini, masih banyak sasaran TPK itu belum mengetahui tentang resiko stunting gitu. Oh begitu. Makanya tim TPK yang terdiri dari 3 unsur ini melakukan KIE atau informasi tentang pencegahan risiko stunting gitu. Begitu. Karena ini sebagai informasi juga begitu ya Pak ya. Kemana Bapak? Bangga Ibu. Ya. Oke, ini bagaimana nih Bapak tadi disampaikan ini keluarga yang beresiko stunting seperti apa sih Pak? Iya Bu. Jadi ini kita kunjungan sama ibu yang beresiko stunting, namanya Ibu Hindun. Ya. Ibu Hindun. Ya Ibu Hindun. Usia kehamilannya sekarang itu 6 bulan. 6 bulan. Gitu. Terus ini Ibu Hindun ini diketahui beresiko karena kek Bu. Karena kek. Ya, gitu, Oke, memang apa aja sih Pak faktor-faktornya itu Pak? Faktor-faktornya itu salah satunya itu kan lingkar lengannya itu kan kurang dari 23, sekian, itu salah satu itu. Ya. Oke, faktor lainnya seperti apa? Faktor lainnya seperti misalkan Ibu Hindun ini dari apa yang dimakan? oh iya, asupan gizinya
Kalau untuk usia perkawinannya sudah mencukupi? Sudah mencukupi, Bu. Oh, sudah ya, berarti ya. Perkawinannya alhamdulillah sudah. Dari makanan aja gitu ya, Bu ya? Makanan iya, ada disupport dari itu susu gitu, ada bantuan susu. Hamilnya. Oke, sejauh ini sudah dapat perhatian seperti apa nih Ibu Indun untuk bisa membantu Ibu biar sehat terus, Ibu? Kemarin tuh dapat asupan dari Bu Bidan, kayak susu, vitamin, PMT ya. itu udah ada suratnya. Oke, tapi ini bisa dikonsumsi, bisa dimakan apa karena bawaan dari bisa. Udah ada peningkatan juga dari berat badannya. Hah? Lumayan ya? Oh. Awalnya 37 ya Mbak? 35. Sekarang udah 40. Sekarang udah 32. Oh, 4. Oh, banyak berarti penambahannya, Mbak. Iya. Artinya salam. Artinya petugas TPPS yang di desa ya ini sudah berjalan nih, Mbak. Ya kan, terbukti bahwa diberi makanan tambahan sudah naik dari 35 ya sudah 40 ya 5 kilo 42 ya sudah ada kenaikan 7 kilo ya dalam waktu berapa bulan? 6 bulan. Berapa hamilnya? Hamilnya 6 bulan. Oh 6 bulan. Iya. Cuma cake-nya aja masih kurang, sekarang 21 ya Mbak. Ya ada kenaikan masih kurang. Ya, lengannya ya. Perlu ini Bu sebagai informasi Bu ya, TPK itu terdiri dari 3 unsur Bu. Salah satunya itu dari nakes, terus yang kedua itu dari PKK, yang ketiga itu DKB. Nah saya sendiri dari unsur KB, dan itu ibuku, ibu dari PKK itu. Dan dari nakes itu diwakili oleh Ibu Bidan. Bidan desa. Iya, bidan desanya itu. Oke, ini kan sudah melakukan pendampingan sejauh mana nih Pak? Iya, selama pendampingan itu kita melakukan salah satunya itu edukasi Bu tentang resiko stunting itu sendiri itu salah satunya seperti itu. Oke, akan rutin terus dilakukan ya Pak? Iya, selama kalau ibu hamil itu kita melakukan pendampingan itu sampai 6 kali. 6 kali. 6 kali. Minimal berapa? Minimal ya 6 kali itu. Ya harus minimal kalau posyandu nih. 6 kali ya? Posyandu ya, berarti setiap bulan. Setiap bulan ya? Setiap bulan ya. Untuk pemeriksaan itu minimal 6 kali selama ya. kehamilan. Mungkin ada treatment khusus yang dilakukan nih Bapak? Treatmentnya selama kita melakukan pendampingan itu kan selalu mengasih edukasi itu tentang bagaimana kondisi kehamilannya, terus kondisi nanti persiapan nanti akan melahirkan itu, edukasi seperti itu. Jadi untuk pencegahan juga. Warga juga terbantu ya Bu ya? Alhamdulillah terbantu. Bukan hanya ibu hamil aja, jadi dari ibu hamil, ibu pasca salin, balik bersama balita, terutama untuk sasaran untuk yang stunting. Oke, tapi jadi, warganya juga luar biasa ya Pak ya? Mau ya Pak? Ya, alhamdulillah Bu. Gayung bersambut. Oke, Ibu bagaimana Ibu? Apalagi yang harus diterapkan Ibu untuk bisa membantu warga agar sehat, Ibu? Iya, jadi tadi disampaikan bahwa kita ini memang lagi-lagi tidak bicara kurang gizi, tapi persiapan dari Catin, ya terus kemudian ibu hamil, pasca melahirkan dan sudah melahirkan ya anaknya balitanya. Jadi ada 4 poin ya. Artinya bahwa kalau tadi kita melihat di sini bahwa TPPS-nya yang di desa ini sudah berjalan dan PAKU-nya sangat support sekali ya, memberikan anggaran untuk persiapan ibu hamil juga itu sangat besar ya. Gitu. Memang bervariatif ya. Tidak semua KUU memberikan anggaran sebesar itu ya. Ada yang sekitar 15 juta, 20 juta. Tapi artinya bahwa ini bentuk kepedulian pemerintah desa ya, begitu juga pemerintah daerah terkait dalam penanganan masalah stunting ya. Saya rasa ini udah bagus ya. Oke. Ibu ini juga ada program ya Bu ya? Ada, iya. Itu sebentar sebelum program. Mas ada masalah apa ya? Oh iya. Dengan ibu hamil ini ada masalah nggak? Selama kita pendampingan itu kemudian Ibu Hindun ini mempunyai masalah yaitu BPJS Bu. Kan mau melahirkan kita BPJS juga Bu. Dipersiapkan. Berarti ini, Mbak
belum punya BPJS untuk persiapan nanti melahirkan. Jadi tim pendamping keluarga nih selain memang pendampingan ke masalah bagaimana memberikan konseling kepada ibu hamil, kemudian permasalahan apa sih yang ada di Mbak ini sampai nanti melahirkan, supaya melahirkan itu aman, kemudian akses pelayanan juga lancar, dan ternyata kata Masnya nih katanya belum punya BPJS. Jadi makanya siaplah nanti dengan Dinas Dukcapil. Tadi saya sampaikan bahwa menyelesaikan ini tidak hanya Dinas PPKB saja, Dinas Kesehatan, tapi semua multisektor. Nah, ini kebetulan tidak punya BPJS. Nanti kita sambungkan ke Dukcapil. Dukcapil ya, kemudian Dinas Kesehatan juga ya. Siap juga mengurus nih ya, Bapak ya, membantu tapi ya. Sebenarnya gimana tuh Pak Ku? Semua itu bukan tanggung jawab yang di atas, biar tanggung jawab seorang guru saja kepala yang diserahkan ke ibu. Karena apa? Bahwa ketentuannya kalau sudah rawat inap itu pasti mendapatkan BPJS kalau ada rujukan rawat inap. Ya, jadi jangan takut-takut, Pak Ku tanggung jawab. Selama ini tidak ada masalah bagi warga Kepongkongan. Semua yang tidak punya BPJS mandiri, kalau sudah ada rujukan rawat inap, no problem. 24 kali 3, berarti 3 hari harus tuntas. Nah, dan yang kedua Bu, yang perlu diperhatikan kepala desa itu, pada saat ada pembinaan, kita kumpulkan remaja. Ya, pranikah itu perlu digambarkan stunting. Yang kedua, pada saat Pak Ku mau tanda tangan andonikah sama pernikahan, kan mintanya ke desa. Nah, itu wajib pengantinnya itu menghadap kubu supaya mendapat gambaran apa itu stunting, apa itu gizi buruk. Nah, ini karena apa? Kalau saya lihat ini gagal pernikahan atau yang keduanya ekonomi. Nah, ini Mbak Novi ini menyambung nih dari obrolan kita nih ya. Terakhir Pak Ku tadi bahwa memang kita nih ada namanya LC-MIL. Elektronik siap nikah dan hamil. Nah, siapapun yang mau menikah, ini misalnya ada itu calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu melahirkan, sama baduta atau balita, itu tim pendamping keluarga wajib untuk memasukkan ke aplikasi LC-MIL. Sebagai pelaporan. Untuk apa? Untuk pencegahan stunting. Jadi nanti Pak Ku, kalau ada warga yang harusnya tuh 3 bulan sebelum nikah itu harus sudah daftar. Jangan 10 hari, seminggu mendadak gitu. Jadi kita ada versi terbarunya LC-MIL versi 2.0. Ya, 2.0 di situ nanti semua data yang masuk ke LC-MIL itu akan kelihatan, akan dicatat, dilaporkan, dan nanti si ibu juga akan mendapatkan konseling yang gimana caranya supaya jangan sampai anaknya nanti tidak terjadi stunting. LC-MIL tuh bisa gampang ya Bu ya, di handphone aja gitu ya Bu, aksesnya. Nah, Ibu, di sini ada susu untuk ibu hamil. Nanti diminum ya Bu ya, biar berat badannya juga bertambah. Terus kemudian ada apa nih, makanan juga dia. Lupa makanan, beras. Nah, ada beras juga. Makan yang banyak ya Bu ya. Nah, sekarang sudah ada yang ikut makan juga di dalam nih, gitu ya. Jadi harus makannya double ya, 2 porsi ya. Oke, ya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Ya, ada dari Dinas Kesehatan juga di sini. Dok, mau penjelasan nih Dok, ini tadi kita kan fokus tentang penanganan stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih? Stunting itu kekurangan gizi, dari mulai asupan gizi yang berkurang dan
mungkin juga ada karena penyakit ya. Terus itu biasanya bukan menyerang ya, pada usia 0 sampai 1000 kelahiran. Hari pertama kelahiran sampai 1000 hari kelahiran. Gitu. Penyebab kenapa sampai terkena stunting itu apa sih? Bisa juga pada saat dari ibunya, dari saat rematri memang udah anemia. Kemudian juga pas hamil juga mau nikahnya nggak diperiksa dulu. Ya. Tadi disampaikan ibu ya Bu ya. Nah iya, mau nikahnya itu nggak diperiksa dulu. Mungkin pas belum nikah juga udah anemia. Kemudian juga bisa jadi juga ada penyakit yang lain, TBC, HIV. Nah itu. Jadi akhirnya begitu hamil, lahir ya dengan kondisi yang berat badan kurang, tinggi badan kurang itu. Oke, apakah bisa disembuhkan atau ada treatment khusus begitu dok? Disembuhkan bisa dengan edukasi dan motivasi yang tinggi. Ibunya, pola asuhnya diberesin, ya keluarga harus mendukung. Makanannya, asinya juga nggak boleh dikasihkan ke siapa-siapa, harus khususan ke anaknya. Ya. Oke, pola asuh tadi ya Bu. Pola asuhnya itu penting. Insya Allah sih yakin seminggu juga kalau misalnya asinya tidak dibatasi juga cepat. Oke. Perlu ada kesadaran juga dari orang tuanya begitu ya. Lagi di sini kesadaran dari masyarakatnya. Oke, dukungan anggarannya bagaimana nih Pak untuk bisa mewujudkan, apalagi ini Kabupaten Cirebon bebas kasus stunting gitu ya Bu. Bagaimana nih Pak Agung? Ya, secara dukungan anggaran itu kita memang menempatkan penganggaran dalam APBD kita untuk sektor kesehatan itu mendapatkan prioritas cukup tinggi ya setelah urusan pendidikan, karena sektor kesehatan ini untuk bisa menopang keberlanjutan pembangunan daerah. Di tahun lalu 2022 itu Kabupaten Cirebon mengalokasikan khusus untuk penanggulangan stunting, angkanya cukup besar yaitu kurang lebih ada 35 miliar dan alhamdulillah tahun ini kita alokasikan sesuai kebutuhannya, kita sampai di angka 28 miliar rupiah. Jadi kita akan support terus untuk penanggulangan stunting minimal di upaya-upaya yang sifatnya spesifik, pemberian nutrisi yang baik pada anak-anak kita. Kemudian yang kedua soal perbaikan infrastruktur, sanitasi pemukiman dan soal-soal kualitas pola asuh di lingkungan keluarga. Oke, tapi dari Pak Perpada ini pokoknya konsen sekali ya Pak, ini bisa membantu program pemerintah daerah ya Pak ya? Sangat, ini kaitan dengan aspek kesehatan ini menjadi sangat esensial karena tadi menopang keberlanjutan pembangunan, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali orang kita itu sehat dan kita backup dari mulai generasi muda, anak-anak. Oke, dari sehat dulu Bu, begitu ya Bu. Kemudian yang lainnya bisa mendukung gitu ya Bu. Oke. Selain dari pemerintah daerah juga ada harus ada kolaborasi dari pihak yang lain ya, dari pihak swasta ya? Ada. Oke, ada sponsorship nih Bu yang bergabung juga untuk bisa mendukung program pemerintah daerah ya Bu. Ya memang kita ini dari rumah sakit Umum Medimas. Jadi memang kita harus gandeng pentahelik ya, diantaranya ya akademisi juga sudah dilakukan dari UGJ ya, dari UGJ ke desa mana Bu ya? Penempatan anak-anak mahasiswa KN. Anak-anak mahasiswa KN. Untuk membantu pelayanan kesehatan, edukasi. Pola asuh. Terkait dengan pola asuh. Oke, ini di Rumah Sakit Umum Medimas. Ini dari tim KB. Oh, KB juga. Ada program makanan bayi. Iya. Udah. Terima kasih. Oh ya. Untuk berarti ini ya Bu dari ya, swastanya, dari swastanya juga ada. Iya. Untuk susu ini ya, ada bantu makanan. Iya. Biar tambah sehat. Terima kasih ya sudah bisa membantu semuanya bergotong royong. Oke, kita sekarang sudah ada di Puskesmas Talun, Ibu Wabu. Kita juga ingin melihat bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di sini, ya Bu. Oke, sudah ada kepala Puskesmas di sini. Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
saja datanya sudah Sudah ini ya Bu ya, bagus ya Bu ya, dengan fasilitas yang ada ya Bu. Fasilitas yang ada. Ya. Bisa jelaskan Dokter Meli. Jadi pasien itu kalau datang langsung sebenarnya mengambil nomor antrian dulu di depan, kita ada nomor antrian, kemudian mendaftar di sini gitu. Terus nanti sesuai dengan alur ya, yang mau ke klinik umum ke sini, ada yang ke MTBS, ada yang ke lab, ada yang ke KIA juga di belakang kita juga ada ruang konseling Bu. Oh ada. Lengkap sini Dok. Ya insya Allah alhamdulillah lengkap. Kita ada ruang konseling juga dan kebetulan sekarang sedang ada konsultasi balita stunting, barangkali Ibu mau meninjau. Oh iya boleh. Boleh Pak Ibu? Sehari bisa berapa nih Dok? Jadi kita buka konsultasi yang gizi ini seminggu 2 kali Bu, karena kan kita bergantian ya, ada konsultasi promkes, ada konsultasi counseling gitu dalam 1 minggu itu. Gizi itu kita buka hari Jumat dan hari Sabtu, jadi seminggu 2 kali gitu. Itu balita-balita yang memang kita temukan di posyandu dengan kondisi yang gizi kurang, dirujuk ke sini. iya kita bawa ke sini. Tapi kalau misalnya memang sudah ketahuan stunting dan dilihat ada penyakit penyerta, biasanya kita langsung pendampingan untuk dirujuk ke rumah sakit. Gitu, iya. Oke, setelah kita melihat Ibu bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Talun ini, bagaimana Ibu melihatnya Ibu? Fasilitas lengkap ya Bu? Fasilitas sudah lengkap, tinggal bagaimana tadi saya melihat juga pakunya, Pak Camatnya, Bu Kapusnya, semangat semua ya. Bagaimana caranya mengedukasi tadi saya bilang terkait dengan pola asuh. Ini yang memang tidak paham. Tadi kita melihat juga terkait dengan makanan-makanan yang bergizi ya seperti itu. Dan kita juga punya program terkait dengan stunting yang ada di Dinas Kesehatan, yaitu program Zibanting ya. Program Zibanting. Nanti bisa Pak Kabit. Apa tuh Pak program Zibanting itu? Nah, ini program yang baru kita launching ya, kita coba dalam rangka inovasi bagaimana caranya percepatan penurunan stunting, yaitu gizi seimbang cegah stunting. Gizi seimbang cegah stunting. Zibanting. Nah, itu untuk mempercepat itu salah satunya kita coba di 4 desa di Kecamatan Talun ini. Di Kecamatan Talun ada 4 desa yang menjadikan lokus, digerebek gitu. Kita gerebek masalah stuntingnya, yaitu dari semua program, dari gizinya, kemudian bumilnya, remaja putrinya, kemudian lingkungannya. Untuk dari rematrinya kita langsung ke sekolah-sekolah rematri gitu, remaja putrinya kita periksa HB-nya, ternyata dari 45% yang kita periksa remaja putri itu hampir 53%-nya anemia. Setelah itu akhirnya kita edukasi agar memberikan tablet tambah darah, minum tablet tambah darah dirutinkan setiap minggu, setiap hari, seminggu sekali. Kemudian di catinnya kita juga digerebek juga dicatin calon pengantin itu diharapkan agar kepala-kepala desa itu melaporkan untuk calon pengantinnya 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Sudah dilakukan nih tadi Ibu ya. Iya. Berarti banyak nih yang sudah dilakukan ya, itu terobosan dari Dinas Kesehatan ya. Oke, aku kalau Pak Muslim melihat apa yang sudah dilakukan ya dari berbagai pihak, apalagi dinas terkaitnya untuk bisa mengentaskan penanganan stunting ya, ini sudah optimal ya Pak ya? Ya. Secara teori seharusnya anak yang lahir di Indonesia dengan negara-negara lain itu harusnya sama. Oke. Kalau lingkungan keluarganya bagus, itu yang paling utama. Sehingga untuk mendapatkan kualitas lingkungan keluarga yang bagus itu, ini pekerjaan multi pihak, multi sektor, nggak sendiri cuma orang sektor kesehatan saja. Jadi banyak dimensinya. Sehingga penanggulangan stunting tentu tidak bisa dilakukan terpisah-pisah, terkotak-kotak. Ini harus konvergen. Harus semua terlibat ya, ada pihak pemerintah, ada Pak Camat, Paku, ada Puskesmas semua. Kemudian ada swasta, ada juga perguruan tinggi, komunitas masyarakat, semua terlibat di sini. Ya untuk memperbaiki tadi minimal
3 poin yang disampaikan Ibu Wagub itu. Gimana caranya anak-anak kita itu meningkat baik gizinya, kemudian perilaku hidup PHBS-nya juga bagus, gitu. Terutama soal pola asuh keluarga, dan yang ketiga itu soal perbaikan sanitasi lingkungan pemukiman. Insya Allah kalau ini dilakukan, maka kita bekerja di titik persoalan yang sama. Maka target penurunan stunting itu bukan isapan jempol semata, bisa kita turunkan, kita bantu target pemerintah pusat di 2024 itu sehingga turun sampai 14%. Bahkan kita target di tahun depan itu bisa sampai di angka 12%. Tahun depan? Ya. Harus lebih menurun lagi angkanya? Betul. Mudah-mudahan terwujud ya, Terwujud, optimis. Ini terkait dengan data, ini kan juga dari Diskominfo Kabupaten Cirebon nih, Pak Fajar. Ini bagaimana nih Bapak kan ingin mewujudkan data yang satu data gitu apa ya? Seperti apa? Jadi apresiasi kepada teman-teman Dinas Kesehatan yang telah membuat suatu terobosan baru terkait dengan penurunan stunting. Jadi data-data ini yang akan kita gunakan atau kita sebarkan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan data ini juga bisa dipakai untuk tingkat provinsi dan pusat. Arahan dari Pak Presiden bahwa kesiapan untuk penurunan stunting yang disampaikan Ibu Wagub bahwa 2025-2024 itu harus 14%, Bu. Mudah-mudahan Kabupaten Cirebon dengan data yang terkoneksi semua, data kita bisa digunakan oleh provinsi dan pusat, gitu loh. Gitu. Saya apresiasi sekali dengan teman-teman Dinas Kesehatan bahwa by locus, Bu. Jadi begitu ada si penderita stunting atau pasien stunting bisa ditentukan tempatnya di mana, ini di mana. Nah, data ini yang menjadi satu data Kabupaten Cirebon. Iya. Mudah-mudahan sukses penurunan stunting, sukses satu data, Bu. Gitu. Luar biasa. Gitu kira-kira. Oke, ada instruksi Bu kepada pemerintah desa, kecamatan dari Ibu Wagub untuk bisa bersama-sama agar depannya lebih baik lagi sebagai bahan evaluasi. Iya. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita memang sudah mempunyai tim ya, baik di tingkat Kabupaten Cirebon, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa, tanan bawah. Ya. Intinya bahwa semua dalam menyelesaikan masalah stunting ini kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, ya. Jadi kita harus bergotong royong, karena menyelesaikan masalah stunting bukan hanya tanggung jawab daripada Dinas Kesehatan, ya, tapi semua multisektor tadi Pak Agung sampaikan. Dan Pak Fajar sampaikan bahwa kita harus mendapatkan satu data. Kalau itu kita sudah dapat satu data, berarti sudah BNBA, by name by address, siapa dan di mana. Kalau sudah ketahuan siapa dan di mana, kita sudah punya program terkait dengan anggaran, sudah kita inventarisir siapa dan di mana, ini akan bisa selesai. Target kita di 12%, insya Allah kita optimis itu bisa tercapai. 2024 ya Bu? 2024 bisa tercapai gitu. Jadi butuh sinergitas dan berkolaborasi antar semua dinas. Kita harus turunkan ego sentralnya, jangan sampai kita mempunyai data masing-masing. Kalau itu data masing-masing sendiri-sendiri antara Dinas Kesehatan punya data tersendiri, kemudian Dinas PPKB punya data sendiri, ini tidak akan selesai gitu. Tadi Pak Fajar sampaikan bahwa kita harus punya data, Bu, punya data satu data terkait dengan stunting, BNBA, ini akan bisa selesai. Oke, Bapak-Bapak di sini sepakat ya? Setuju semua ya? Oke, harus bersama-sama Ibu Wagub begitu. Ya, anggaran sudah disupport, semua juga punya program yang luar biasa sekali, kolaborasi yang indah. Jadi ini pemirsa semoga bisa membantu juga warga masyarakat Kabupaten Cirebon untuk peduli terhadap lingkungannya, kesehatannya begitu ya. Kita harus akhiri di program Cirebon bersama, pemirsa dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Sukses penurunan stunting, sukses satu data. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.